I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bab 9. Faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Wawasan Islami. Kemajuan peradaban Islam di dunia. Sebelum dunia barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dulu pernah mengalami masa kejayaan. Dapatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. 1. Pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini banyak diterjemahkan adalah karya-karya bidang astronomi dan logika. 2. Fase kedua telah berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. 3. Setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syriak, bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terkenal pada masa itu antara lain A. Hunain ibnu Ishaq, ilmuwan yang mahir berbahasa Arab dan Yunani, menerjemahkan 20 buku Galen ke dalam bahasa Syriak dan 20 dalam bahasa Arab. B. Ishaq ibnu Hunain ibnu Ishaq. C. Sabit bin Qura. D. Kusta bin Luqqa. Abu Bisr Mata ibnu Yunus. Semua penerjemah ini kecuali Sabit ibnu Qura yang menyembah bintang adalah penganut agama Kristen. Dengan diterjemahkannya, karya-karya berbahasa Yunani itu menjadikan cendekiawan Muslim dapat memahami logika dan filsafat untuk mengembangkan ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan. Ilmu keislaman terutama lahir akibat persinggungan logika dan filsafat di satu sisi dengan bahasa dan sastra Arab yang menjadi bahasa Al-Quran, sekaligus sebagai bahasa resmi pemerintah Islam pada posisi yang lain. Dari proses ini lahirlah ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu fikih atau ilmu usul fiqh, ilmu sastra, dan sebagainya. Sementara ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam dunia Islam karena secara logika dan filsafat manusia harus terus berpikir untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang cendekiawan Muslim bernama Ibnu al-Muqaffa yang hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun berpendapat setiap orang memiliki kebutuhan sementara setiap kebutuhan perlu ditunjang dengan materi, sedangkan setiap materi dapat diwujudkan dengan usaha. Adapun setiap usaha memerlukan cara dan metodenya. Dengan kata lain, menurut Ibnu al-Muqaffa, supaya hajat hidup manusia terpenuhi, diperlukan ilmu atau disebut cara dan metode. Bersama dengan lahirnya ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, telah muncul ilmuwan muslim berkaliber dunia seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ibnu Hambali dalam bidang hukum. Bersama dengan lahirnya ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, telah muncul ilmuwan muslim berkaliber dunia seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibn Hambali dalam bidang hukum. Di bidang teologi terdapat Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, pemuka-pemuka Mu'tazilah seperti Wasil Ibn Atta, Abu Al-Huzail, Al-Nazam, dan Al-Zubayy. Di bidang tasawuf atau mistisme ada Junun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halazi. Di bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Maskawi. Juga di bidang ilmu pengetahuan ada Ibn Al-Hasham, Ibn Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi.
Dapat dikatakan bahwa semenjak masa dinasti Abbasiyah telah terjadi perubahan besar budaya dan peradaban Islam dari masa-masa sebelumnya. Di masa inilah didirikan Universitas An-Nizamiyah yang mahasiswanya tidak hanya berasal dari Asia tetapi juga Eropa. Sekalipun pada akhirnya dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan, namun kemajuan yang telah ditorehkan umat Islam tetap dipertahankan oleh dinasti-dinasti Islam sesudahnya, seperti dinasti Fatimiyah, dinasti Buwaihiyah, dinasti Bani Saljuk, hingga dinasti Utsmaniyah. Mereka tidak hanya berhasil membangun kekuasaan tetapi juga mampu membangun peradaban Islam yang ditopang dengan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan berupa madrasah dan perguruan tinggi yang berpengaruh di masanya, seperti gambar di atas, yaitu Universitas Al-Azhar, Universitas Zaitunah, dan sebagainya. 2. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. A. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khazanah pengetahuan yang baru pula. Faktor ini telah mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. B. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Untuk mengokohkan dinastinya, dinasti Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah meninggalkan corak dinasti Umayyah yang kearab-araban. Hal ini dibuktikan dengan dua cara, yaitu pertama menerapkan sistem administrasi pemerintah Persia dalam struktur Persia sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Salah satunya Khalid bin Barmak yang diangkat menjadi salah satu menteri Al-Mansur, sekaligus menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah. Kedua, melakukan nikah silang dengan wanita-wanita Persia. Bahkan hasil pernikahan ini melahirkan khalifah baru, salah satunya adalah Al-Ma'mun. Pada masa ini pula, tata pemerintahan Islam tak lagi menjadi monopoli orang Arab. Dinasti Abbasiyah membuka ruang yang luas bagi orang di luar Arab yang ahli di bidangnya duduk di pemerintahan. Ini terbukti dengan masuknya orang-orang Turki dan Persia. C. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Harun al-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan sektor sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. Penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid pada akhirnya dilanjutkan oleh Al-Ma'mun, khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kehidupan intelektual, serta kebudayaan. Manuskrip kuno seperti hasil karya seni cendekiawan Yunani dalam bahasa Arab. Hal ini sudah dilakukan semenjak masa Khalifah Mansur dan keturunannya dengan mengangkat dan mengaji para penerjemah dengan gaji yang sangat tinggi. Membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Khalifah Ma'mun yang dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan. Mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan dan lembaga penelitian. Bahkan di lingkungan istana juga didirikan perpustakaan pribadi Khalifah yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi keluarga istan dan terhimpun di dalamnya para ilmuwan, ulama dan para pujangga.